Bapak Ibu yang kami hormati, alim ulama yang kami muliakan. Jadi pada hari ini saya berkesempatan hadir dalam Sarasehan membahas tentang Solo Darurat Miras dengan tema Solo Kota Budaya Darurat Miras mewujudkan masyarakat madani civil society berdasarkan Pancasila dan bertepatan dengan Hari Sumpah Pemuda yang ke-96. Dan tentu kita semua menginginkan generasi muda memiliki akhlak yang baik sehingga sebagai generasi penerus bangsa. Dan kami mewakili pemerintah Kota Surakarta berkomitmen menolak dengan tegas peredaran minuman beralkohol atau minol tanpa izin. Ketegasan pemerintah Kota Surakarta dibuktikan dengan telah dilakukan berbagai upaya pengendalian dan pengawasan minol oleh pemerintah Kota Surakarta dan instansi terkait termasuk jajaran TNI Polri. Perlu kami sampaikan kepada para hadirin yang kami muliakan, upaya-upaya pengawasan selama 1 bulan ini sebagai berikut. Jadi yang pertama, kami dari pemerintah Kota Surakarta sudah melakukan inspeksi mendadak atau sidak sebanyak 13 kali ke tempat usaha minol, jadi mengecek perizinan yang dimiliki, baik yang sudah berizin maupun belum, sesuai dengan Perda Kota Surakarta nomor 4 tahun 1972 tentang penjualan dan pemungutan pajak atas izin penjualan minuman keras, sesuai dengan Perda nomor 5 tahun 2017 tentang penyelenggaraan usaha pariwisata serta Peraturan Wali Kota nomor 12 tahun 2009 tentang pembinaan, pengawasan, monitoring, evaluasi dan pemberian izin usaha perdagangan minuman beralkohol atau SIUP-MB di Kota Surakarta. Yang kedua, Bapak Ibu semua yang kami hormati, tim penegakan Perda Kota Surakarta juga telah melakukan penutupan tempat usaha minol, diantaranya Babe Corner di Jalan Insinyur Sutami, kemudian 23 Degrees di Jalan Gatot Subroto, kemudian Jeju Liquor Store di Jalan Dr. Rajiman, kemudian Happy Battle Shop di Jalan Kebangkitan Nasional nomor 11 Sriwedari, kemudian Ruang Bahagia di Jalan Ahmad Yani, kawasan Lokananta, Kelurahan Gaten, dan Grey area Mojosongo. Selain itu juga telah dilakukan berbagai upaya pengamanan, diantaranya dari tim sudah mengamankan 152 botol miras berbagai merek golongan C dan B. Yang ketiga, Bapak Ibu, pemerintah kota juga sudah mensiagakan mobil patroli Satpol PP beserta personil mulai pukul 5 sore sampai 2 dini hari lebih, khusus untuk di Jalan Gatot Subroto. Ini sudah dilakukan oleh tim mulai hari Sabtu kemarin tanggal 26 Oktober tahun 2024 untuk melakukan pengawasan melekat sesuai aturan yang ada. Yang keempat, pengawasan lain yang dilakukan dengan mengawasi penjualan lewat media sosial serta pengawasan oleh personal secara tertutup yang dapat mengetahui update pelanggaran yang dilakukan, diantaranya adalah tidak boleh promosi. Ini apabila terjadi pelanggaran akan dihapus postingan. Selain itu dijumpai juga pelanggaran lainnya seperti menjual keluar dari tempat usaha atau takeaway melebihi jam operasional dan ditemukannya pengunjung di bawah 21 tahun, langsung diberikan peringatan tertulis sesuai dengan SOP yang dimiliki oleh Satpol PP. Bapak Ibu yang kami hormati, untuk upaya pencegahan dan edukasi kepada masyarakat, kami juga melakukan sosialisasi tentang bahaya konsumsi minuman beralkohol melalui flyer di postingan Instagram @keong Pemkot Solo. Kemudian pemerintah Kota Surakarta ke depan akan sangat selektif dan lebih berhati-hati dalam memberikan izin usaha minuman beralkohol. Selain itu kami juga sangat memerlukan peran aktif dari masyarakat untuk memberikan informasi terkait peredaran ilegal minol. Dalam kesempatan ini kami juga tentu mendorong pimpinan DPRD yang baru untuk menginisiasi pengusulan Raperda tentang pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol. Sebagai contoh, Bapak Ibu semua, Kota Semarang itu sekarang sudah memiliki Perda Kota Semarang nomor 5 tahun 2023 tentang pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol. Tentu kalau sudah memiliki Perda, tingkat kekuatan hukumnya lebih tinggi daripada peraturan wali kota. Bapak Ibu yang kami muliakan, sebagai tambahan informasi kepada Bapak Ibu yang mungkin belum kenal saya sebagai penjabat sementara wali kota, bahwa penugasan saya sebagai penjabat wali kota selama 2 bulan dan ini sudah melalui 1 bulan dan 1 bulan lebih, dan nanti kalau penugasan saya lancar akan berakhir tanggal 23
November atau 3 minggu lagi. Untuk itu penanganan dan pengawasan minol kami nanti lanjutkan kepada wali kota definitif beserta jajarannya. Makanya saya pagi ini mengajak teman-teman OPD sehingga komitmen kami selaku PJS insya Allah nanti bisa dilanjutkan oleh teman-teman. Dan tentu sekali lagi kami atas nama pemerintah kota Surakarta menyampaikan terima kasih kepada MUI Surakarta, kepada elemen-elemen masyarakat yang ada di kota Surakarta atas informasi dan kontribusinya dalam rangka menjaga akidah umat Islam dan masyarakat di kota Surakarta. Demikian sambutan dan komitmen pemerintah kota Surakarta. Semoga dengan pengendalian usaha minuman alkohol menjadikan generasi muda sehat jasmani rohani, terhindar dari kerusakan fisik dan mental, serta menjaga kota Surakarta tetap menjadi kota budaya dan kota layak anak. Dan kepada para narasumber sekali lagi kami menyampaikan terima kasih, nanti bisa memberikan solusi-solusi terbaik, dan kami juga mohon dari teman-teman jajaran di OPD Kota Surakarta untuk bisa stay di sini sekaligus berdiskusi, mungkin dari teman-teman Satpol PP, Dinas Perdagangan, mungkin juga dari Kesbang untuk bisa memberikan informasi pelengkap tambahan lainnya. Sekali lagi dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, maka Sarasehan Solo Darurat Miras kami nyatakan dibuka dan dimulai. Terima kasih, mohon maaf, semoga saran ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari PNS yang kita sudah sering untuk berkomunikasi dengan beliau dari SMIC. Kemudian tidak lupa Pol PP dari Satpol PP masih lenggah di sini. Kemudian dari Dinas apa tadi Bapak? Perdagangan masih alhamdulillah. Pertama potret Kota Solo, kota yang kita cintai ini, yang sangat luar biasa, sangat hebat. Kota Solo itu kita kenal dengan kota seni, karena di sini pusat kesenian, ada seni perjalanan, keroncong, campur sari, karawitan, wayang orang. Karena pada zaman dulu ya, awal kemerdekaan, para ulama besar itu banyak yang tinggal di Solo. Kenapa tinggal di Solo? Karena menjadi dosen atau guru-guru ngaji pondok-pondok pesantren di Solo. Di Solo itu ada yang namanya Mambaul Ulum, Madrasah Mambaul Ulum. Itu luar biasa hebatnya. Karena Mambaul Ulum itu didirikan oleh Keraton Kota Surakarta. Kitab-kitab yang Mambaul Ulum. Jadi inilah kota santri tapi kota kiai. Di atas mana itu? Ya Kudus, Demak dan seterusnya. Kemudian Solo itu juga kota pergerakan. Dari zaman dia SDI. Haruskah kota yang hebat ini akan terpuruk hanya karena para pengelolanya terlena, tidak tanggap terhadap darurat miras? Relakah kita? Bahkan mewakili yang muda ini Pak. Menurut Islam, yang pertama adalah mewujudkan kemaslahatan. Rasulullah Imam Al-Ra'iyah menuntut bil maslahat, sehingga semua kebijakan pemerintah itu harus didasarkan pada kemaslahatan. Kalau ternyata pemberian izin miras misalnya dengan alasan apapun ternyata tidak menimbulkan maslahat, ya harus direvisi, ya harus ditinjau ulang. Karena semua kebijakan pemerintah itu harus membawa kemaslahatan. Kalau terlanjur bikin undang-undang, biarlah undang-undangnya itu tidak bisa membawa kemaslahatan, bahkan membawa keresahan, ya harus ditinjau ulang, harus itu. Ya, tepuk tangan untuk poin yang ini. Kemudian yang kedua, mewujudkan maqasid syariah.
yang dikehendaki oleh syariat. Itu minimal ada 5, yaitu hifdzuddin, hifdzun nafsi, menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga keturunan, dan menjaga harta. Jadi pemerintah harus menutup rapat-rapat segala pintu masuknya hal-hal yang merusak agama, merusak akal, nyawa, keturunan, dan harta. Termasuk miras ini kan merusak akal, jadi harus ditutup rapat-rapat segala pintu yang dapat merusak akal, itu harus ditutup rapat-rapat, seperti miras, narkoba, dan sebagainya. Itu kewajiban pemerintah. Pemerintah terus malah kemudian mewujudkan masyarakat madani. Masyarakat madani itu nggak ada disebut, sudah tahu. Masyarakat madani itu adalah masyarakat yang beradab, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, serta maju dalam penguasaan ilmu dan teknologi. Untuk gambaran lebih mudah, bahwa masyarakat madani itu adalah masyarakat pada zaman Nabi dan para sahabat di Madinah. Itulah gambaran. Waktu Nabi hijrah ke Madinah, penduduk Madinah itu persis seperti kita, persis seperti Indonesia ini. Banyak agama, banyak suku bangsa, dan seterusnya. Heterogen. Di Madinah waktu itu ada suku Quraisy, suku Aus, suku Khazraj, suku Bani Quraidah, Bani Nadir, dan seterusnya. Di Madinah waktu itu ada agama Islam, Nasrani, Majusi, Yahudi, ya. Banyak sekali etnis. Oleh Nabi SAW kemudian dipersatukan dalam sebuah perjanjian bersama, namanya yang dikenal dengan Mitsaq Madinah atau Piagam Madinah. Dalam Piagam Madinah ada pasal bahwa suku Aus, Khazraj, suku Bani Nadir, dan seterusnya, bahwa umat Islam, umat Yahudi, umat Nasrani, umat Majusi, dan seterusnya, annahum umatun wahidah, bahwa mereka itu adalah umat yang satu, yaitu penduduk Madinah. Jadi ada bersamaan, ada bersamaan. Kemudian ada pasal lagi, wa annahu mattabi'na bi yahudin wa innahu lahum nasr wa usra wa ghairu mazlumin, bahwa orang Yahudi zaman dulu ya, bahwa orang Yahudi berhak mendapat santunan dan pertolongan sepanjang tidak berbuat dolim. Demikian juga umat Islam, umat Nasrani, umat Majusi, dan seterusnya. Jadi ada bersamaan, ada kebersamaan, ada keadilan, ada perdamaian, ada permusyawaratan, dan seterusnya. Itulah yang dibangun oleh Nabi. Pada zaman Nabi ada peperangan itu, pasukannya tidak hanya Islam, itu ada yang Yahudi, ada yang Nasrani. Jangan dikira kalau semua pasukan Islam itu semuanya dari orang Islam. Pada zaman Nabi di Madinah, banyak juga yang tentaranya itu dari Yahudi. Ngapunten Pak Yai, sudah habis. Kalau ini rapat itu mengatakan nek telas diaturi Pak Nur siap. Jadi kita ingin mewujudkan masyarakat madani, itu ya masyarakat yang dicontohkan oleh Nabi pada zaman Nabi mendirikan negara Madinah. Ada bersamaan, ada kebersamaan, ada keadilan, ada toleransi, dan sebagainya. Itulah masyarakat madani. Jangan ini molor waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan Bapak Ibu terbabakan alkohol. Apa sih miras? Miras adalah minuman yang keras, betul nggih? Boten sing atos, boten nggih? Miras adalah minuman yang memabukkan, yang pada intinya kandungannya adalah namanya etanol. Kenapa ini saya tekankan? Nanti saya hubungkan kaitannya dengan
minuman keras rumahan. Nanti ada etanol, ada metanol. Berambang kalian bawang. Benten nggih. Benten efek nggih oleh. Yang masuk di dalam minuman keras adalah yang namanya etanol. Nah, etanol sendiri digolongkan dari pemerintahan sesuai dengan keputusan dari pusat, digolongkan menjadi 3 golongan A, B, C. A 1-5%, B itu sekitar 5% sampai 15%, sedangkan yang C itu di atas 20%. Yang B itu 15 sampai 20%. Itu digolong-golongkan. Yang diawasi adalah golongan B dan C. Ya, itu. Hal yang perlu saya terangkan, apa sih yang kenapa miras ini berbahaya? Ada 2 hal. Saya rangkum secara singkat saja bahwa yang namanya miras ini efeknya ada 2 secara inti. Satu adalah kerusakan otak dan saraf, 2 kerusakan organ. Ya. Kerusakan otak mulai dari yang ringan sampai berat, demikian juga kerusakan saraf dari ringan sampai berat ada. Apa yang menyebabkan ringan sampai berat? 1 tergantung dosisnya, 2 tergantung individunya karena masing-masing individu berbeda, 3 tergantung zatnya. Mungkin satu orang minum 1 sloki nggak apa-apa, tapi orang lain 1 sloki langsung klop-klop aja, karena ini faktor individual. Kerusakan saraf yang ditimbulkan juga akan individual. Dan yang perlu menjadi catatan adalah kerusakan saraf itu sifatnya menetap. Ya, itu sifatnya menetap. Mulai menetap terus gemeng-gemeng nih. Mau bukti Pak, yang namanya kecanduan itu menetap? Saat niki sinten ingkang ahli hisab? Pohon betul satu tepi nggih. Berapa orang yang berhasil berhenti merokok dibanding berapa juta yang masih merokok? Karena nikotin pada tembakau itu menimbulkan sebuah kecanduan atau adiksi yang notabene akan mempengaruhi struktur atau struktur otak. Demikian juga dengan alkohol, itu secara langsung akan mempengaruhi struktur otak dan neurotransmitter. Neurotransmitter itu penghubungnya antar sel otak. Itu yang terjadi. Kerusakan yang ringan sampai berat bisa terjadi, tergantung bagian mana yang dirusak, tergantung bagian mana yang diserang. Satu sisi jenengan menawi dahar sekolah sekedhik utawa secukupnya, padarane enak nggih, dados warak, dados kecap nggih. Sama. Ketika alkohol ini porsi kecil itu bermanfaat, api porsi kecil bermanfaat. Tapi kalau sudah besar, api itu kebakaran. Alkohol juga sama. Dan kalau ini diulang akan menimbulkan yaitu tadi kelainan menetap pada saraf dan otak. Itu yang terjadi. Makanya susahnya minta ampun nggih menyembuhkan orang merokok. Makanya ada, saya berhasil, boleh, tapi 1 dari berapa juta orang. Tergantung kerusakan sarafnya seberapa. Individu berbeda-beda. Ya. Kalau kerusakan saraf dan neurotransmitter penghubung antara penghubung antar sel di otak. Kerusakan neurotransmitter ini menyebabkan beragam gejala. Mulai dari nun sewu, aku wani. Karena itu tadi ada neurotransmitter yang dipacu berlebihan. Aku pokoknya wani.
gelut, ayo. Itu yang terjadi. Sehingga pada fase tertentu neurotransmitter itu dipacu berlebihan sehingga saya keberaniannya luar biasa. Gebuk-gebukan ayo, padu ayo, gacok-gacokan. Kalau saya dulu di rumah sakit sana, hal yang paling tragis yang saya alami adalah kepalanya dipedang, otaknya kelihatan, orang yang masih jalan. Pernah saya tahu, saya tangani sendiri. Padahal otaknya udah kelihatan, dibuka gini udah kelihatan otak. Orang yang masih jalan. Itu tadi, karena dipacu terus Pak. Karena dipacu terus. Oke, saya lanjutkan nanti waktunya saya disemprit nanti. 3 menit. Jadi emosi malah belum atur bisa. Satu kerusakan saraf tadi, jadi akan menyebabkan segala efek yang baik agresivitas, baik seksual, baik yang lainnya lagi. Banyak. 2, kerusakan organ. Yang jelas organ otak sudah rusak. Organ hati akan terjadi sirosis atau semacam gapuk. Kalau pohon itu gapuk ya. Dengan segala efeknya membesar, badannya berontak, merusak organ, salah satunya mudah menyebabkan kanker, merusak ginjal. Apalagi kalau itu dioplos. Dioplos. Kenapa saya tadi di awal membicarakan etanol dan metanol? Kebanyakan produksi rumahan, etanol dan metanol ini tidak bisa dipisahkan. Padahal metanol itu nanti di dalam tubuh diolah menjadi formaldehid. Formaldehid niku napa? Formalin. Formalin kagem menapa? Ngawetke mayat. Formalin akan di metabolisme dicerna lebih lanjut menjadi asam format. Asam format ini apa? Namung racun. Namung racun gitu. Racun bagi tubuh. Itu yang terjadi. Ketika alkohol dioplos dengan alkohol rumahan, lebih banyak menimbulkan gejala karena etanol dan metanol ini masih menjadi satu. Etanol sudah berbahaya, ditambah metanol lebih berbahaya. Napa malah mengke dioplos kali napa Pak? Ranjing, nyamuk. Yang perlu Bapak Ibu ketahui, ketika alkohol apalagi yang rumahan ya, dicampur dengan minuman berenergi, pun jenengan padosi label minuman berenergi rata-rata pasti mengandung apa? Kafein. Kafein fungsinya meningkatkan denyut jantung. Alkohol juga meningkatkan denyut jantung. Dan denyut jantung naik, ditambah naik, pripun datosnya? Naik datosipun? Naik ke puncak ya. Itu yang terjadi. Satu hal lagi, ketika minuman beralkohol dicampur dengan kafein, berdasarkan penelitian dari Purdue University Indianapolis USA, ketika minuman beralkohol dicampur dengan kafein itu menimbulkan gejala kerusakan otak yang mirip dengan penggunaan kokain. Yang terjadi. Kalau dicampur dengan bagel, pengetos biar pun buat saya terangkan gitu. Itu yang terjadi. 2 menit nih Pak. Yang namanya otak sudah rusak, itu akan menimbulkan yang namanya kecanduan atau adiksi. Bapak-bapak ingkang ahli hisab tenggen rokok wonten seratan menapa? Merokok membunuhmu. Nekat napa nekat Pak? Jadi ciri khas orang kecanduan, salah satunya ciri khasnya adalah bahwa dia itu sadar akan efek buruknya, tetapi dia tidak bisa mengendalikan dorongan untuk mengkonsumsi. Ketika alkohol itu sudah menjadi seorang alkoholik, dia itu sadar alkohol itu akan merusak otak saya, merusak saraf saya, dia sadar. Tapi aku butuh banget. Janjane kopi naik enjing, utawi teh naik enjing. Menimbulkan diunjuk kan gimana napa-napa toh?
Ini kok kadang liar nggih. Mboten semangat nggih. Mboten ngerokok, mboten mati nggih. Ini ngraosé pripun? Ini bagaimana Bapak kalau gitu nggih. Alhamdulillah 2 menit. Alhamdulillah niki kok penggalih niku 2 jam lagi 10 menit. Pegatan kata kelintar-kelintar atur kula nyuwun ageng pangapunten Bupati Milih Santen kawula lepat nyuwun ageng pangapunten kata bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai, salam Pancasila, rahayu untuk kita semua. Ibu bapak yang saya hormati, khususnya untuk panitia dari Solo Madani Indonesia Jaya, matur nuwun karena sudah mendahului saya untuk sowan ke sini. Dan ada pepatah mengatakan don't judge the book by the cover, ya. Jadi jangan menghakimi isi buku dari covernya, karena memang banyak yang salah tafsir ketika melihat saya. Jadi sering laskar mana mas? Wah saya laskar Kristen saya. Lanjut tadi. Ya, dan memang ada pertanyaan besar dari saya ketika Ustadz Sobari itu kontak saya untuk mendahului. Saya didahului matur, ini latar belakangnya apa ya? Jangan-jangan karena daerah saya dari Suman itu daerah miras gitu. Terus saya didahului untuk faktor gitu ya. Saya berpikir itu karena kalau saya lihat di backdrop ini yang paling kasihan memang saya gitu saat ini. Pak Dr. Dani PJS dengan Kiai Abdul Aziz Ketua MUI, Pak Darmawan Saputra PMS, Dr. Suwaji Dinas Kesehatan. Nah, saya kan kosong sendiri tuh. Oh. Apa ya ormas ya orang itu. Saking oke status butuh ditulis nih wow Pak Dokter. Monggo lanjut. Jadi saya langsung saja untuk beberapa poin yang perlu saya matur. Pertama bahwa melanjutkan apa yang sedikit disampaikan oleh Kiai Abdul Aziz, memang benar Solo itu kota budaya. Karena ibu kota kita memang Semarang, ya, ibu kota Jawa Tengah itu kan Semarang, tapi pusat kebudayaan itu Solo. 2017 saya melakukan penelitian keliling Pulau Jawa, dan salah satu yang saya teliti memang persoalan musik ya, tradisional. Solo itu kemudian jadi senternya, bukan musik tradisional Jogja atau gamelan Jogja yang kemudian berkembang di seluruh Jawa, tetapi justru gamelan Solo ya jadi senternya. Ya kebetulan saya memang S2 dan S3 lulus dari ISI Surakarta. Jadi saya belajar tentang seni budaya, itu yang pertama. Dan bagaimanapun juga kalau kita mau mengakui Solo itu jadi pusat belajarnya orang-orang luar negeri khususnya untuk budaya Jawa ya, karena senternya itu Mangkunegaran dan juga Kasunanan. Dan itu sebabnya Mangkunegaran itu kemudian menjadi salah satu trendsetnya para seniman-seniman dunia, bahkan dalam hal kerawitan pun juga berkembang kemana-mana. Itu yang saya kira perlu untuk kita ketahui, meskipun kita itu kota kecil tapi memang dampaknya luar biasa internasional gitu ya, ke seluruh dunia. Itu yang pertama. Kemudian catatan saya yang kedua tentang lahirnya civil society. Ini kan memang terjadi karena adanya pergerakan dari Eropa waktu itu yang ingin menghendaki adanya perubahan dari masyarakat yang feodal kemudian menjadi masyarakat yang industrialis gitu. Ya adanya Eflarom atau kebangkitan di Prancis pada saat itu yang kemudian menyebabkan adanya perubahan-perubahan masyarakat yang begitu masif sehingga terjadi pergolakan dari rakyat atau grassroots yang menghendaki adanya keadilan atau kesetaraan melebihi dari para bangsawan yang saat itu memang menguasai ya pemerintah, menguasai perdagangan dan seterusnya. Itu catatan yang kedua. Catatan yang ketiga tentang masyarakat Madani sudah banyak disampaikan oleh Kiai Abdul Aziz. Memang saya tidak akan mengulang ya, meskipun saya belajar tentang masyarakat Madani waktu kuliah S1 mendapatkan mata kuliah Islamologi, belajar tentang akidah Islam, belajar tentang ya sedikit tentang hukum Islam meskipun tidak banyak. Dan di situ intinya adalah masyarakat yang benar-benar plural, masyarakat yang kemudian memang melindungi semua manusia tanpa peduli latar belakangnya. Kalau masyarakat Madani kan seperti itu, yang
yang dipimpin oleh Nabi Muhammad SAW waktu itu, dan begitu kuatnya kepemimpinan Nabi Muhammad sehingga orang-orang Kristen, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani itu memang dilindungi oleh beliau gitu kan, sehingga muncullah jizyah kan untuk melakukan penguatan masyarakat Madani, dan itu kemudian dikembangkan oleh tokoh Indonesia waktu itu yang cukup terkenal, Rolis Majid ya, tentang masyarakat Madani, sehingga hari ini kemudian kita lebih mendalami apa tuh sebenarnya yang dikehendaki oleh para pendahulu kita tentang masyarakat Madani. Nah, itu catatan yang tiga. Yang berikutnya tentang adab. Jadi masyarakat Madani itu kan bagi saya intinya adalah persoalan peradaban, dan peradaban itu intinya adalah di soal adab itu ya. Nah, bagaimana Solo yang beradab, Solo yang memiliki adab, khususnya terkait dengan persoalan miras. Karena kalau kita menganalisis secara mendalam tentang struktur masyarakat, kemudian kultur masyarakat Solo yang begitu unik ini, karena banyak suku bangsa yang ada di kota Solo, ada latar belakang macam-macam gitu ya, dengan berbagai denominasi atau aliran yang ada. Islam banyak denominasinya, Kristen juga banyak, dan bahkan yang tidak beragama pun juga ada di kota Solo gitu ya. Nah, maka bagi saya yang penting untuk penanganan miras ini pertama edukasi, itu jelas, dan saya percaya penjenengan semua sudah melakukan edukasi baik sebagai orang tua kepada generasi muda di keluarga kita masing-masing. Yang kedua tentu kita lakukan edukasi dalam komunitas-komunitas. Kita semua punya komunitas, meskipun memang harus kita akui yang rawuh di sini kan memang berbagai generasi ya. Generasi baby boomers juga ada di sini, yang pensiunan kan baby boomers. Saya generasi X, kelahiran tahun 70. Masih ada generasi milenial. Nah, sementara yang penjenengan semua dan kita khawatirkan itu adalah generasi Gen Z dan Gen Alpha yang nantinya akan meneruskan bangsa ini kan. Kalau generasi X seperti saya ini, ya ini sudah masuk taraf sadar dan tobat gitu. Jadi soal miras itu saya kira sudah enggak begitu bukan persoalan yang penting lagi, karena sekarang persoalannya boleh duit untuk hidup gitu kan. Tapi yang Gen Z dan Gen Alpha yang dengan begitu cepatnya dunia teknologi dan begitu murahnya teknologi itu, nah mereka yang mudah terpengaruh dengan adanya media sosial dan seterusnya. Ini pengawasan yang tentu harus kita lakukan baik dalam lembaga keagamaan ataupun komunitas-komunitas di luar keagamaan. Kemudian yang kedua, suara kenabian. Saya menyebut suara kenabian itu seperti serasian hari ini yang dihadiri oleh pemerintah. Ini menjenengan kan dalam tanda kutip menyuarakan kenabian. Nabi itu kan sifatnya mewartakan apa yang menjadi kehendak Tuhan itu. Tuhan menghendaki ada kebenaran, Tuhan menghendaki orang itu harus hidup suci tanpa miras itu. Nah, hari ini menjenengan semua rawuh tentu juga sepakat untuk soal miras ini menjadi perhatian penting untuk kita. Kalau bisa memang dihapuskan dari seluruh bumi gitu kan. Tepuk tangan dulu Mas Uri ya. Mas Uri, yang itu karena waktu 2 menit kan Mas Uri. Mumpung materi panjenengan adalah suara kenabian. Kami coba kepengen mendengar di dalam Kristen itu tentang miras itu seperti apa? Kira-kira kalau karena waktu tinggal 2 menit. Nah, itu sebabnya kita sama-sama menyuarakan kenabian gitu. Istilah Kristen mengenal suara kenabian untuk amar ma'ruf nahi mungkar itu ya. Menyatakan kebenaran. Ya sih ngerti itu. Oh, ngerti. Juga benar ngerti ya, sorry man. Ini kantor ketunde mau nih. Dipar ini gitu. Apa waktu ini gimana ya? Estu loh. Alhamdulillah. Kita doakan semoga semakin baik selanjutnya. Allah. Takbir. Sadar guys, sakit loh. Nanti takbir apa? Ya.
Yang terakhir begini, saya ingin mengatakan suara kenabian Kristen melalui Alkitab. Ada ayat yang memang sangat menekankannya. Janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, dan hendaklah kamu penuh dengan roh. Ruah Allah itu ada dalam diri manusia. Jadi kalau kita memasukkan hal seperti miras ke dalam tubuh kita, itu berarti kita merusak ruahnya Allah. Itu konsepnya. Ini yang pertama. Yang kedua, ada juga ayat mengatakan 1 Tesalonika 5 ayat 7. Sebab mereka yang tidur waktu malam, dan mereka yang mabuk waktu malam, ya golongan orang berdosa. Sehingga kalau dalam perspektif Alkitab, orang yang mabuk kemudian tidak bisa mengendalikan diri, dia adalah jatuh diri, hilang harga dirinya. Itu yang saya kira perlu untuk saya sampaikan. Suara kenabian Kristen ya tetap saja namanya miras atau hal-hal yang berbau kejahatan lainnya, tetap itu adalah dosa, dan dosa ya hukumnya adalah neraka kan gitu. Oke. Oke, tepuk tangan untuk Mas. Terima kasih. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak dan Ibu panitia, yang saya hormati Bapak-bapak narasumber, yang saya hormati para peserta seminar pada pagi hari ini. Untuk berbicara mengenai masalah miras di kota Surakarta, kami secara prinsip saya membagi menjadi dua, yaitu satu mengenai masalah penindaan. Penindaan itu tadi sudah diutarakan dari bapak-bapak dari rohaniawan, bapak-bapak dari dinas kesehatan. Kemudian juga saya juga akan berbicara mengenai masalah pencegahan, khususnya ini bagi generasi muda. Seperti tadi diutarakan oleh Bapak PJ Wali Kota dan juga oleh Bapak Pendeta, bahwa salah satunya adalah caranya adalah edukasi atau sosialisasi, terutama kepada generasi muda. Tetapi kita harus menyadari Pak, bahwa era sekarang ini bagi generasi muda ini adalah sangat berbeda dari generasi muda saya ataupun juga bapak-bapak senior di atas saya. Sekarang tuh anak-anak kita tuh diajari kita Pak, malah ngeyel Pak, dan malah minteri kita Pak. Teori mereka itu sudah lebih banyak daripada kita Pak. Wah, mereka dapat aksesnya lebih banyak, mereka dapat teorinya lebih banyak, dan kalau kita berbantah dengan mereka malah pada akhirnya terjadinya gap antara orang tua dan anak Pak. Nah, sekarang adalah masalahnya adalah bagaimana kita menyediakan wadah bagi generasi muda, ruang dan waktu untuk mereka menyalurkan energi dan aktivitasnya. Itu yang kita pandang dari Perkumpulan Masyarakat Surakarta. Kita memandang pembinaan generasi muda itu sangat penting. Maka kita di PMS ini kita membina beberapa olahraga Pak. Kita membina bulu tangkis, kita membina taekwondo, kita membina wushu, kemudian juga kita membina kesenian Pak. Kita ada koroncong, ada campur sari, kemudian kita juga ada yanggim, kemudian kita juga ada band. Dan alhamdulillah Pak, untuk olahraga kita itu juga banyak yang mewakili PON, bahkan sampai ke SEA Games. Nah, ini adalah wadah-wadah pembinaan generasi muda dalam olahraga dan kesenian ini. Di dalamnya ini tidak hanya semata-mata mereka berolahraga atau berkesenian Pak. Di dalamnya itu kita juga berikan pada mereka sosialisasi mengenai bahaya-bahaya tidak hanya miras tapi juga narkoba Pak. Dan juga bahkan kita juga berikan nilai-nilai secara tidak langsung adalah patriotisme mereka sebagai warga negara ini, pada akhirnya mereka bagaimana kan. Jadi kita tidak hanya semata-mata anak-anak datang ini latihan badminton atau latihan wushu atau latihan taekwondo, dan itu terbuka Pak. Itu terbuka, kita tidak pandang dari manapun juga kita boleh, bahkan dari Solo Raya pun juga kita boleh. Bahkan bagi mereka yang berprestasi pun kita juga sampai biayai mereka sampai ikut kejuaraan-kejuaraan internasional. Tepuk tangan untuk PMS. Ya, tepuk tangan. Ya, terima kasih atas supportnya, dan alhamdulillah kita pun dipercaya oleh beberapa donatur untuk membina itu dan menyalurkan dananya. Dan dana itu juga kita berikan untuk pelayanan lagi kepada masyarakat Pak, sebaik-baiknya. Nah, kita mau menganggap bahwa salah satu hal yang mungkin bisa untuk kita jalankan dari awal itu adalah pembinaan generasi muda. Nah, pembinaan generasi muda ini kita tidak hanya sekedar sosialisasi teori, tapi kita harus praktek Pak.
kita sediakan, mungkin kita komunitas kita sendiri pun kalau yang menampung bulu tangkisnya cuma kita ya nggak akan cukup. Nah kita juga harus bangkitkan itu semua di komunitas-komunitas, bahkan mungkin ruang ekspresi untuk berolahraga maupun berkesenian itu di setiap kelurahan ada Pak, itu kita wujudkan Pak. Nah kalau itu bisa, mungkin sekarang kalau saya lihat ya, ketika saya kecil saya tuh main bal-balan di Banjarsari gampang, main layangan gampang, tapi sekarang kan kita sulit sekali Pak cari untuk ruang berekspresi, menyalurkan energi. Anak-anak SMP, anak-anak SMA itu kan sulit sekali. Saya dulu gampang Pak, basket di Wakung ada, basket di yang sekarang jadi Beteng Trade Center itu bisa. Nah sekarang mungkin kita bisa, komunitas ini bisa bekerja sama. Saya lihat kan setiap sekolah pasti ada SD negeri atau SMP negeri. SD negeri atau SMP negeri itu kan pasti punya sarana olahraga. Nah itu kita saling bersinergi. Kalau setelah pulang sekolah itu kan itu bisa dimanfaatkan Pak, untuk mereka berkesenian, untuk mereka berolahraga. Sebagai contoh Pak, kita tuh membina keroncong sama campur sari Pak. Semua orang bilang Solo itu kota budaya. Oke, saya nyari anak-anak muda untuk belajar nyanyi keroncong dan nyanyi campur sari itu gratisan aja sulitnya setengah mati Pak. Kita tuh punya satu set gamelan Pak, lengkap Pak. Bahkan satu set gamelan kita itu masih asli Pak. Dan kita tuh dulu yang orangnya PMS itu pada saat masih ada zamannya Pak Harto, masih ada kontes wayang orang itu kita mendapat juara 1 di Indonesia Pak. Tepuk tangan untuk Solo ya, luar biasa. Sekarang Pak, saya tuh nyari sekolah Pak yang karena PMS itu akan adanya kita di Sorogenen nih. Gamelan kita yang nganggur ini, dan karena gamelan kita itu usianya udah lama Pak, itu setiap istilahnya itu harus ditradisi ini dikasih kembang apa segala Pak. Kalau enggak tuh katanya saya bunyi sendiri Pak. Kenapa Pak bunyi sendiri Pak? Enggak ada yang nabuh Pak. Malah ngeri Pak itu Pak, karena boleh penabuh semuanya dewe malah itu Pak Darmawan ngapunten ini karena waktu nggih. Ya. Coba statement dari PNS perihal miras tadi kan sudah luar biasa usahanya untuk masyarakat. Sekarang statement dari PNS, nanti perlunya ke depan kita akan melangkah seperti apa, kita bisa berkolaborasi. Nah, kalau kita statement dari kita sih, kita tentunya juga menolak untuk miras kalau itu diedarkan secara melanggar peraturan ya Pak. Oke, tepuk tangan untuk PNS. Ketertiban dan peraturan ini yang menegakkan kan dari aparat yang berwajib, dari Satpol PP, ada dari kepolisian, ada dari perundang-undangan. Nah, itu tentunya peraturan itu harus ditegakkan dengan konsekuensinya dengan seluruhnya. Terima kasih Pak. Mungkin saya mohon maaf kalau ada kesalahan dan sudah melanggar waktu Pak. Sudah dikasih kartu kuning soalnya. Saya takut kalau dikasih kartu merah Pak. Terima kasih Pak. Ya, tepuk tangan untuk semuanya. Selamat pagi, salam sejahtera semuanya. Izin Pak, Dalam Agus Santoso, Kepala Dinas Perdagangan Kota Surakarta per 15 Juli 2014. 2024, mohon maaf. Mohon maaf. Agak keras, ini agak baik. Matur, jadi masih baru. Aku rada deg-degan. Dia sing beri izin piye? Waduh, ya aku kena dosane ini. Setelah saya cek Bapak, mohon maaf. Setelah saya cek ternyata masih dijaga yang ben-ben. Aman. Jadi Bapak, pada intinya kami sepakat dengan terkait minel itu kan diatur ya. Yang harus izin itu yang B dan C. Tinggal nanti kita pengawasannya juga perketatkan terkait dengan perizinannya. Karena di Permendag juga diatur, di Perpres juga diatur. Cuma sayangnya tadi Pak Bidi sudah menyampaikan Solo belum punya perdanya, ya kan? Dulu katanya loh, mohon maaf ya, pernah berproses Bapak ya, tapi sampai sekarang belum ada itu. Itu saja Pak, mesti kami sampaikan. Matur nuwun, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Agus dari Dinas Perdagangan. Nanti ngomong nggih. Nggih. Nggih, monggo gimana nyamannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Narasumber yang saya hormati, panitia yang saya hormati, Bapak Ibu yang saya hormati. Alhamdulillah bersyukur pada pagi hari ini kita dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang ataupun. Kemudian mohon izin
meneruskan apa yang tadi disampaikan Pak PJS, Wali Kota dan Pak Agus. Mohon izin Bapak Ibu, kami di Satpol PP membuat sedikit paparan, ya. Nanti bisa untuk bahan diskusi juga Bapak. Jadi setelah dari surat DSKS yang kami terima tanggal 25 September sih. Oh iya, waktu itu surat di sana ya. Setelah itu kami merencanakan kegiatan, terutama kegiatan langsung turun ke lapangan gitu. Dan tadi sampaikan Pak Agus bahwa Surakarta belum punya perda, sudah punya tapi sudah lama Pak, tahun 72. Umurnya lebih tua dari saya. Jadi 472. Nah menikah tadi juga ditekankan oleh Pak PJS, maka kita bersama-sama seyogyanya mendorong adanya terwujudnya raperda yang baru. Setuju Pak? Setuju. Mohon izin kami dan Satpol PP dari paparan upaya pengendalian peredaran minol di Kota Surakarta lanjut. Teman-teman. Terus ada beberapa aturan yang melandaskan kegiatan kami. Yang pertama Permendag 25 tahun 2019, kemudian Perda 472 tadi Pak. Jadi kalau saya buka kembali file itu ternyata masih ada dan sampai detik ini belum dicabut. Maka dasar ini yang kita gunakan. Kemudian Perda Kota Surakarta nomor 517 tentang usaha pariwisata ini terkait dengan pengaturan waktu Pak. Jadi pada saat usaha bar, diskotik, kafe pada weekday mereka hari Senin sampai hari Jumat mereka maksimal sampai jam 1 malam. Kemudian kalau weekend itu jam 2 pagi ya. Kemudian ada Perwali 12/99 tentang pembinaan pengawasan monitoring terkait dengan SUB MP. Lanjut. Terus kita gambar aja ya, gambar terus Pak. Berapa waktu Pak? Waktu kita saya diberi waktu berapa? 2 menit Pak. Oh 2 menit. Saya kira 2 jam Pak. Lanjut. Nanti malah ada banyak jawab. Siap. Oke. Nah berikut yang sudah kita lakukan Pak dari Satpol PP khususnya kami sudah turun ke lapangan, melakukan pembinaan usaha, kemudian surat peringatan dan penutupan tempat usaha. Jadi Bapak, kami sudah menutup tadi ada di Kulkas Babi Corner di Sutami, kemudian ada di 23 degrees sampingnya Dr. Bumari itu sudah kami tutup. Barangnya sudah ada yang kami sita. Kenapa kami menyita? Karena kami adalah penyidik pegawai negeri sipil ya, seperti itu. Kemudian di samping Gudeg Bumari tersebut sampai hari ini mereka sudah tidak menayangkan neon box ya, iklannya sudah di take down Bapak, dan kita awasi melekat setiap hari. Mobil saya, mobil patroli itu setiap hari ada di depan antara Kulkas Babi dan di 23 degrees. Kemudian pada saat ada usaha yang legal izinnya ada melanggarnya apa? Satu, dia jual take away keluar, melayani take away Pak, tenteng keluar Pak. Kemudian ada promosi di medsos, kemudian juga terindikasi ada penjualan kepada anak di bawah umur. Langsung kami berikan surat teguran. Surat teguran sebanyak 3 kali, peringatan 3 kali, 1, 2, 3, durasinya 3, 2, 1. Jadi pada saat peringatan pertama 3 hari, 2 hari, 3 2 hari, 1 hari. Setelah itu akan kita tutup sementara, seperti itu. Jadi pada saat tutup sementara itu nanti mereka melanggar lagi bisa ditutup permanen atau pencabutan izin nanti dari Dinas Perdagangan. Lanjut. Terus nah ini udah kemarin. Terus Pak, nah ini kami ke lapangan
Ya. Bersama Pak PJ langsung. PJ-nya ada di hari. Dengan jajaran TNI Polri dengan Pak PJ langsung ke lapangan. Jajaran PM juga di Denpom. Kita langsungnya menyenangkan Pak. Dia ada gudang ini tapi belum punya tanda daftar gudang, tidak ada tanda gudang. Ini silahkan ambil. Ini yang ada di ruang bahagia. Bapak Ibu, ternyata ruang bahagia itu isinya miras Pak. Saya kira yang lain, ruang bahagia isinya miras. Kita amankan. Lanjut terus. Nah ini gabungan yang kita, operasi yang kita lakukan nanti bisa dipelajari ya Pak. Ada Ukas Babi, ada di Greenwich, kemudian ada di Mohi Amin. Terus outlet 23. Terus kita tutup semuanya dan kita tutup tidak hanya 1 hari itu saja, tetapi kita awasi setelah penutupan tersebut. Lanjut. Mereka Polres Babi, terus kita awasi ruang bahagia gitu. Ada 40 botol Pak, 5 dus. Ada yang seharga 1.250.000 per botol. Luar biasa harganya. Terus lanjut. Kalau yang ada di Banyuwangi ini tidak ditemukan. Cuma izinnya sudah kadaluarsa, perlu kita dorong mereka untuk berizin kalau memang meneruskan usaha tersebut. Kemudian ada Jeju Liquor Store di Rajiman, penutupan tempat usaha. Jadi yang tidak mempunyai perizinan, dia merasa sudah ada izin SKPL namanya, surat keterangan pembanjuran langsung dari Bea Cukai. Nah, itu perlu ada izin yang lain. Nah, ini langsung kita tutup dulu sementara untuk mengurus izin yang lain. Terus saja. Seperti ini kegiatannya terus. Nah, ini kita jaga Pak. Kita jaga. Ya. Melekat personil saya selama mulai dari sore sampai tutup mereka. Tepuk tangan untuk Satpol PP yang sudah bergerak untuk lapangan. Terus coba videonya Pak, videonya Mas. Sementara mulai malam ini ya, itu kemudian setelah tutup urus izin sampai dapat izinnya, baru setelah izin dapat baru boleh. Proses izinnya kan butuh waktu Pak. Butuh waktu. Tadi di sini sudah ada Pak Agus dan komitmen kita bersama, mungkin perizinnya juga tak mudah Pak. Nggak mudah Pak. Itu bahasa kita ada di tempat lokasi usaha saja. Lanjut. Terus, nah ini barang-barang yang kita bawa Pak. Kita amankan. Kita amankan di gudangnya kita punya gudang di Satpol PP. Terus, nah ini hanya gambar-gambar saja. Ini yang di outlet 23 Fajar Indah Pak. Begitu tahu ada petugas yang datang, mereka yang ada di showcase itu semuanya ditaruh di belakang atau di delik. Setelah kita pegang semuanya masih dingin, kondisi dingin Pak, dari kulkas Pak ternyata. Ini Pak. Nah, semua kita angkut ini Pak, kita bawa ini. Ini kawa-kawa. Oke, lanjut. Terus. Nah ini penghitungan, jadi kita tetap hitung. Jadi kita bukan merampas kok, tapi mengamankan. Karena pada saat kita mengamankan tentu harus ada jumlah barangnya berapa, mereknya apa saja, kemudian ada persetujuan nanti dari mengetahui dari pemiliknya. Lanjut, ini pembinaan langsung oleh Pak Sabto, ada Pak Sabto ya, Pak Kabid Tenaga Perda. Kita juga take down promosi IG Pak. Jadi kita take down gitu. Jadi video-video seperti ini ya kita telusuri terus
dan kita upayakan tidak ada promosi seperti ini. Lanjut terus, ini tetap kita pantau oleh tim, namanya tim cegah dini deteksi dini Pak, atau intelijennya Satpol PP. Nah terus, nah ini penutupan nih Pak, jam 2 kurang di jam 1 nih, jam 1 ini 00.50. Ini jam 1 lebih 2. Jadi cover saya standby di sana. Terus dari pelanggaran atau ada 3 lokasi yang terindikasi menjual minuman beralkohol dalam pemantauan sebagian besar tidak memiliki izin usaha. Pemilik usaha juga terindikasi menjual minuman beralkohol secara take away atau promosi di media sosial. Ini jelas melanggar di Perwali 12/2009. Kemudian penutupan 4 lokasi, ini tambah tadi Pak. Kemudian ada 152 botol yang kita amankan. Oke, lanjut. Bapak Ibu bisa mencatat nomor aduan kami. Manakala Bapak Ustaz tersebut di zoom Mas, di zoom biar besar, biar lalu saya bacakan mau nyatat, biar ada apa-apa biar cepat. Nah ini mana di zoom nomornya? Nah ini hotline-nya dari Satpol PP. Iya, bagus. Monggo silakan, difoto silakan, dicatat silakan, monggo. Dinaikkan Mas, naikkan Mas. Paling bawah Mas. Nah ini nomor direct saya Pak. Nomor diri pribadi saya Pak. Oh ngaten. Oh ini Pak Didi. Yang bawah Didi dari Satpol PP. Bisa di monggo kalau mau mengadu 24 jam saya terbuka. Sip. Di telepon, di WA monggo dipersilakan. Ya. Juga ada ulas, ada ulas. Monggo kalau ada sesuatu segera kabari kami, maka kami akan segera koordinasikan dengan pihak terkait. Seperti itu. Maka Pak Didi, tepuk tangan untuk Satpol PP yang banyak sekali. Saya Ketua Pagarnusa Kota Surakarta mewakili NU, saya dari MUI Kota Surakarta mewakili MUI, saya dari IPSI Kota Surakarta mewakili perguruan silat dan juga beberapa komunitas. Dan semuanya sangat konsen dengan masalah Solo darurat miras. Dan poinnya alhamdulillah kami juga mengikuti apa yang waktu di Satpol PP dan semua sudah dijelaskan sampai dengan kami laporkan ke MUI dan MUI juga melakukan rapat dan mengeluarkan surat himbauan dan pernyataan sikap yang kita semua sudah tahu. Kemudian saya juga hampir tiap malam memantau di sana dengan warga, dan malam minggu yang lalu ada warga yang menjadi narasumber kami, ya sedikit tanda kutip diculik, kemudian diintimidasi, kemudian mau kita jemput terus dibebaskan. Artinya ya sudah bisa kita tangani lah istilahnya, tidak perlu berpanjang. Artinya ada upaya-upaya seperti itu. Lalu kemudian banyak hal, kemudian juga ada pemberitaan setelah dari MUI, ada pemberitaan dari adanya apa itu sidak tuh ya. Cuman justru kami rasa kok ini menjadi blunder juga bagi pemerintah, seperti seumpama ada rahasia gabungan aparat Solo Sisir Cafe juga. Kemudian di sini malah ada kalimat semua kafe yang kami lakukan rahasia semalam memiliki izin resmi sesuai dengan ketentuan pemerintah. Yang ini maksudnya apa ini? Nah kemudian Pemkot juga mengeluarkan di beberapa medsos, pemerintah Kota Surakarta akan menindak tempat peredaran minuman beralkohol atau minuman keras ilegal dan tidak berizin. Ada yang melanggar segala laporkan. Ini malah dirujak sama netizen ini. Nah, berarti kami ngurus izin wae, no? Berarti yang berizin tidak bisa ditindak. Padahal yang berizin justru yang meresahkan. Terutama saya menyuarakan di medsos dan banyak tekanan kepada saya. Tadi saya nggak masalah. Tetap harus akan kita lanjutkan. Ini harus hati-hati ya kita semuanya. Jangan sampai ini benar-benar menimbulkan dampak sosial bahkan sampai dengan konflik horizontal. Hampir tiap malam setiap keluar dari Gaju pasti ada perkelahian. Nah, untung tidak membawa pisau. Kalau sampai dengan korban di Kerapiak, santri ditusuk nggak ngerti apa-apa, kan bisa menjadi sesuatu ya. Jadi kami minta di sini langsung to the point saja. Kalau dulu waktu di Satpol PP kami katakan 7 hari bisa nggak caranya menutup? Oh dari Satpol PP kita 6 hari bisa ditutup.
yang tidak berizin mudah, kalau yang tidak berizin ditutup mudah. Bahkan kami sebagai warga, saya di Kampung Kauman nggak butuh 7 hari atau 6 hari. Ada di Kauman orang mendem, orang jualan miras walaupun punya izin, ya kita bersama warga semalam aja kita tutup bersama warga. Ini penting. Sekarang berani nggak dari pemerintah sudah keluarkan izin tapi meresahkan, terutama di ruang publik seperti di koridor Gatsu atau Lokananta atau yang mana itu adalah tempat-tempat anu, kalau itu tempat umum, kalau itu sudah berizin ya tolong ditutup izinnya. Kalau enggak ya nanti kita bergerak semua kan lebih. Ini sini aja saya menahan dari teman-teman pencaksilat mau turun dari mana ini. Kan jadi menjadi tidak kondusif Solo. Saya ingin lebih bagaimana kita lebih soft, saling koordinasi supaya mencegah tidak ada satu timbul masalah konflik sosial yang lebih parah lagi. Ya. Kemudian ya di MUI juga jelas ada ya teman-teman yang di sini juga yang lain perlu diingatkan. Dari MUI juga ada poin mengutuk keras siapapun yang menerima atensi, baik oknum, baik mungkin dari komponen, dari elemen atau dari ormas, apabila artinya malah menerima atensi atau menerima sogokan untuk membantu mereka. Waalaikumsalam. Dari acara selesai nanti ada penandatanganan resolusi kebersamaan. Nah, kami harapkan kalau ada para narasumber maupun tokoh ulama ataupun siapapun nanti bisa mewakili satu. Kita 100% sepakat. Saya mengusulkan permasalahannya ada 2 hal utama. Pertama, selama itu sebagai pusakanya bertindak dari Satpol PP itu memang ada perda, maka perda harus didorong kuat, terutama dari MUI, para ulama. Mari, perda miras harus ada dan secepatnya ada. Yang kedua, sebenarnya kalau masyarakat awam menengah ke bawah itu semalam saja tidak sampai selesai permasalahannya secara vertikal. Ini ada backing itu yang harus kita tanggulangi bersama, harus kita terabas. Maka bapak saya yang tadi memiliki kekuatan dari tim-tim pasukan laskar, kita siapkan, harus kita siapkan melawan miras karena itu sangat gawat. Maka yang saya sampaikan, sebenarnya backing ini yang perlu kita selesaikan. Kalau masyarakat ini semalam selesai, Sherlock Pak, Sherlock. stop, mati kabeh. Itu fakta di lapangan. Katakan itu oknum atau apa silahkan. Ternyata memang benar-benar ada dan ada. Kita semua sudah paham. Terima kasih, 2 hal itu saja yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakangnya tadi. Alhamdulillah, saya manggil dari MTA. Masya Allah. Karena orang di sini dari Asmo Rumput. Kebetulan namanya seperti Presiden Joko Geswanto. Sombongnya Presiden. Kebetulan saya ya RT-nya sini. Jadi hari ini saya dapat 2 undangan. Jadi nanti dosnya double. Pokoknya Bapak dan Saudara yang ada ini saya harapkan kompak ya. Saya mewakili dari MTA supaya ditutup ya. Setuju? Nanti tanda tangan semua ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Margono dari Satkar Ulama DPD Partai Golkar Surakarta. Pak Margono. Yang pertama, saya juga sependapat untuk segera diadakan perda. Insya Allah kemarin sudah dibahas tapi belum selesai perdanya.
di tahun 2000. Tasih aktif wonten di DPR. Kebetulan ini tidak ikut ini mboten kita pernah kita. Bagus mewakili. Karena umurnya baru 17, jadi jadi terlalu muda kalau sudah 71 tahun luar. Lanjut Pak. Kemudian yang kedua, saya juga sependapat dengan para pembicara tadi, semuanya adalah bagus. Tapi semua itu adalah butuh keteladanan. Butuh keteladanan. Nah, keteladanan ini Bapak sekalian, ini perlu sekali. Karena apa? Karena sekarang ini sudah marak beberapa istilahnya itu pelanggaran baik itu pelanggaran agama maupun pelanggaran moral maupun pelanggaran peraturan pemerintah dengan adanya penodongan, penggarongan dan lain-lain itu semua adalah sumbernya daripada miras, sumbernya adalah di situ. Jadi saya sepakat dengan MCA juga ditutup. Jadi keteladanan ini penting Bapak sekalian, karena dengan apapun kalau tidak ditauladani pasti dilanggar. Salah satu contoh mestinya pondok pesantren itu kan tauladan yang utama. Pondok pesantren itu kan menjadi tauladan yang utama. Tapi ada sebagian oknum dari sebagian kecil pondok yang melanggar aturan itu. Contohnya bagaimana? Nah, dia malah menggauli santrinya sendiri. Itu salah satu contoh. Nah, walaupun itu kecil, itu dampaknya kan meluas. Nah, konvoy seperti itu kok, gitu lah. Nah, konvoy seperti itu, gitu. Itu enggak, tidak hanya di pondok saja, mungkin di kos-kosan atau di pesantren-pesantren yang lain itu kan bisa ada keteladanan. Pemerintah juga gitu, pemerintah mentauladani. Mbok yo ojo dikei izin. Ngoten Pak Agus niku. Silakan Mas Agus. Mbok yo ojo dikei izin. Kalau dikei izin berarti mentauladani itu. Mentauladani. Oke, kalau yang izin sing ora yo meri kan gitu lah. Nah, kemudian dari Satpol PP juga sama. Ya kalau sudah seperti itu, mbok yang lain yang kecil-kecil itu juga sudah. Saya demikian sedikit saja. Nggih, matur nuwun, tepuk tangan untuk Pak Margono. Nggih, ngapunten. Karena ada kompetensi yang ngapunten. Mohon maaf ya. Itu kan tim terkait proses perizinannya nanti di BMPT SPI yang ada dengan sistem OSS. Ada nanti dari PUPR, dari Dinas Pendidikan, dari Satpol dan sebagainya. Memang di sana ada beberapa kajian yang harus kita pelajari ya Pak. Memang tidak semua pemohon kita iakan. Memang ada beberapa yang tidak boleh, diantaranya kalau itu dekat dengan sekolahan, kalau itu dekat pemukiman, seperti itu. Memang kami sendiri, mohon maaf tadi dengan sampaikan, kita harus sepakat. Memang harus kita tetapi betul. Pada saat kemarin hari Jumat Pak, kami kesana di Polkas Babi itu Pak, prihatin nggak Pak saya? Saya nom-nom kabeh, umur 22 tahun ini, udah mentum kaget saya baru masuk juga, tempatnya kecil tingkat ya, Mas Iran ya. Hanya cabut aja izinnya. Ini mohon maaf Pak, terkait dengan proses pencabutan, tadi sudah disampaikan dari Pak Kasat Pak Didi, itu kan pakai proses, ya serta-merta Pak. Memang di perwatakan diatur, diperingatkan dulu, izin dicabut, baru nanti terkait dengan pemerintahan dan sebagainya. Karena pemerintah kan ada aturan mainnya, birokrasi ada bagaimana itu harus kita lakukan undang nanti gugat-gugat malah kita juga menjadi. Memang terkait dengan itu kami sepakat Pak. Memang ini miras memang harus kita berada bersama. Memang yang sudah izin memang sudah ada pengawasan. Kami tadi sudah sampai Pak Didi, saya umur selikur, bawa pulang dan sebagainya, memang nggak boleh ya, harus di SP lagi ada sampai Pak Didi. Kok ya diizinke lho. Enggak mungkin apa tadi kami sampaikan. Nah ini jadi harus diizinke kayak racetrol. Di sini kudune kan sepakat ya. Jadi kudune ya ojo ngedol dua mulai masuk ya umur selikur ke atas seperti itu. Prakteknya enggak tertib Pak yang punya izin itu. Tapi pembeli pinter loh Pak. Pembeli itu yang kuat. Udah mulai tuh. Yang jelas terkait dengan perizinan itu menjadi tim terkait dengan bulan. Mudah-mudahan kami menjalankan amanah ke depan lebih baik. Matur nuwun Pak Agus. Satu hal Pak Agus, ini kan sebenarnya tim panjenengan tadi nyebutin tadi itu
bisa nyabut nggak sih izin sebenarnya? Bisa. Tadi sudah kami sampaikan Pak, kan harus ada pelanggaran dulu Pak. Timnya siapa saja? Tadi kan ada pelanggaran cara Pak di SP1, 2, 3 terkait dengan apa penetapan sementara dan sebagainya seperti itu. Kalau memang itu ngayal, tetap izin dicabut. Oke, tepuk tangan untuk Pak Gus. Ini kata kunci dan satu kunci ini sebenarnya. Pak Gus, Pak Gus. Seperti apa Pak? Punten Bapak. Jadi perlu kita bedakan izin ya Pak. Bedakan satu tempat yang sudah terbit izinnya dengan tempat yang pokoknya dodol tanpa ada izin apapun, seperti itu. Kalau ada izinnya, tetap kita perlu informasi, perlu pengawasan apakah mereka itu menyalahi izin yang telah diberikan. Tidak boleh jual keluar, kemudian umurnya tidak lebih rendah dari 21 tahun, tidak promosi, itu jelas ada. Nah ini tetap terus kita awasi. Saya contohkan lagi yang kelas babi itu aja gitu. Manakala mereka itu melanggar apa yang tadi saya sampaikan, surat peringatan sudah kita berikan dan melanggar lagi, ya pada saat itu juga kita tutup. Jadi penutupan itu bisa langsung kita lakukan manakala SOP, karena kami ini di pemerintah juga ada SOP sesuai dengan Permendagri nomor 16 tahun 2023 tentang SOP Satpol PP dengan durasi waktu kira-kira 6 hari 321 123 durasinya 321 itu sudah harus kita taati seperti itu. Tetapi pada saat tempat yang kita kunjungi, tempat yang kita sidak, indikasi laporan dari masyarakat itu memang ada pelanggaran di situ, penjualan ilegal miras, langsung pada saat itu juga sikap kami adalah yang pertama kami menyita barangnya, yang kedua menutup tempat usahanya, sudah kami lakukan. Artinya kita perlu membedakan antara tempat yang ada izinnya dan benar-benar tempat yang tidak ada izinnya, seperti itu. Mata Pak? Mata nuwun Pak Didi. Lanjut aku yang sirah itu takbir malah ini takbir. Ini kan buat kita toh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama dan yang lebih utama adalah kita selalu menjadikan puji kepada Allah SWT atas segala nikmat dan karunia. Jadi pada kesempatan siang yang baik ini, yang mulia ini, kita masih diketemukan dalam keadaan sehat walafiat. Untuk selanjutnya sholawat serta salam kita haturkan pada junjungan dan Nabi Agung Muhammad SAW yang kita tunggu-tunggu sahabatnya di yaumul kiamah nanti. Allahumma amin. Baik, tak kenal maka tak sayang, boleh nggak? Dikit saja. Nama saya Kusnandar, pangkat kapten. Saya dinas sebagai komandan Intel Korem, Satgas TNI Intel yang ada di Korem ini. Saya komandannya. Ini yang di belakang saya, anak buah saya itu. Nah, pada intinya tugas TNI ya Undang-Undang Nomor 34 OMSP di selain tugas perang, yaitu tugas kewilayahan. Kami ini ada tugas kewilayahan, termasuk diantara miras dan narkoba ini kita harus hentikan itu. Setuju nggak ya? Ya. Kita sama-sama bismillah nawaitu, sama-sama kita dukung pemerintah yang sah, sama Pak Kepolisian, sama TNI, sama ormas yang lain. Kita bersatu padu untuk menyelesaikan ini. Betul nggak ini? Ya, kita sepakati bersama. Kita TNI sangat mendukung. Ya, TNI sangat mendukung dengan adanya darurat miras ini. Tentunya kita semua elemen harus bergandengan tangan untuk menyelesaikan tugas yang mulia ini. Sepakat ini? Itulah. Mantap. Tepuk tangan. Karena saya juga sudah banyak mendengar, jadi ini saya matur di depan kepada Pak Kusnandar ataupun dari pihak kepolisian yang pangapunten, kenapa di tempat-tempat maksiat itu malah justru bagiannya dari aparat. Dan ini saya minta poin apa yang bisa kami sampaikan kepada oknum tersebut
supaya nanti menjadi perhatian aparat yang lain. Jangan sampai oknum yang banyak ini, oknum tapi banyaknya pangapunten, mencoreng nama baik yang sedikit. Intinya itu mohon, karena kami juga merasa memiliki TNI dan Polri, supaya yang kotor-kotor itu bisa dibersihkan. Monggo minta tanggapannya. Atau mikrofon. Pak Agus. Lanjut Ustaz. Monggo. Pak. Muslim dari Pondok Pesantren Miftahul Huda. Senting Sambi Boyolali, Kilen Waduk Cengklik. Yang pertama, pencegahan itu lebih baik daripada penyembuhan. Maka harapan kami, permintaan Pak ya, anak cucu kita itu insya Allah bisa selamat, di antaranya masuk pondok pesantren. Setuju betul Pak? Yang kedua, saya cenderung pada beliau Mas Pendeta. Oke, Mas Uri. Mas Uri. Karena tua saya lah kalau Mas lah ya. Oh ya, Mas Uri. Beliau menyampaikan tentang miras tadi juga sedikit menyangkut masalah Sirah Nabawiyah. Sirah Nabawiyah beliau juga melalui Islam. Ya, saya sangat cenderung pada Sirah ini. Pak Wasono ini. Sampun mengorbankan peci. Yang kedua, takbirnya tadi luar biasa. Tepuk tangan buat Mas Uri. Nah, permintaan Pak, nek guru nek boten kene apa nggih? Nek jenengan kersa bersahabat insyaallah langsung viral. Assalamualaikum. Yang pertama adalah dampak dari miras ini selain berdampak terhadap kesehatan pribadi, ternyata juga berdampak pada ekonomi keluarga. Yang kedua, perceraian. Yang ketiga juga ekonomi masyarakat. Maka dari itu kami berharap pada Laskar Jihad ini sebagai bentuk jihad dalam menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Maka dari itu kami mendukung sepenuhnya. Apabila kita gugur, berarti kita jihad fisabilillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepuk tangan untuk Bunda Nini. Izin menyampaikan. Jadi Ustadz Junedi, kalau memang ada oknum ya, mau TNI, mau Polri, mau pemerintah kota yang ada indikasi betul membacking, silahkan nanti komunikasi sama kami. Betul, kita nggak main-main ya. Kalau untuk miras dan narkoba ini kita sepakat, kita perangi bersama-sama. Bukan hanya tugas di Papua atau di Tim-Tim, tapi tempat kita Solo ini jangan dinodai dengan kegiatan ini. Sepakat ini ya. Untuk ibu tadi kita sama-sama berjuang Bu, bergandengan tangan TNI, Polri, pemerintah, masyarakat dan lain sebagainya, kita hentikan kemaksiatan ini. Sepakat ya Bu ya? Sepakat ya? Sepakat? Allahu Akbar. Boleh? Boleh? Oh, nomor HP Pak. Silakan 081. Buka HP deh. Bawa HP ora? Bawa alhamdulillah. 081 80 44 944 28. Baleni. 081 80 44 944 lagi 28. Kapten Kusnandar dan tim Intel Polres 07. Kapten Kusnandar. Oke, waras. Banyak kenal, hewan-hewan banyak kenal ini. Insyaallah. Oke, nggih. Para kiai, para ustad, nek tablik akbar undangan. Jadi, kalau saya dari sisi pemerintah saya pakai Pak Rusadi dari TNI Polri, tetap kami komitmen Pak, pemerintah akan juga pada saat itu ada backing dari ASN atau pemerintah, tetap akan proses lebih lanjut karena ada proses-proses di mana pelanggaran ASN itu bisa kita tindak lanjuti seperti itu Pak. Mantap Pak? Oh matur nggih, matur nuwun. Ini saya tambahkan untuk Pak Yaya Aziz. Nek backing ngono kuwi dosane kaya ngopo?
dosa apa ora. Itu monggo Pak Yai. Kalau untuk miras itu hampir semuanya terkena, yang minum, yang hampir semuanya, termasuk yang sini, yang bikin semuanya terkena. Sabar Pak Agus. Karena miras itu kan ummul khaba'is, induknya segala macam kejahatan. Induknya kejahatan. Pakai ummul khaba'is. Ulama kan banyak cerita kalau di kitab-kitab itu diceritakan orang ulama adalah yang paling ringan gitu soalnya. Minum khamar. Setelah minum khamar mabuk, akhirnya berzina. Setelah berzina kabeh ketat. Dikira menurut godaan sultan itu kalau minum kecil kan nggak apa-apa. Nah setelah minum mabuk, zina, semakin parah begitu. Pak Dokter, yang paling menukik Pak Dokter sampai hari ini panjenengan menangani orang-orang yang miras seperti apa? Bahaya dan miras. Saya kira sudah banyak kenyataan di masyarakat ya, bahwa tadi kembali kepada perkataan kerusakan otak dan saraf. Berapa banyak yang ada di masyarakat ketika over penggunaan miras menjadi ODGJ, orang dengan gangguan jiwa berat alias menjauh edan. Masuk sana ya. Nggih, matur nuwun Pak Dokter, ulasannya nggih. Oh siap. Oh, Pak ini ya. Pak ini viral, ini Islam tadi. Saya biasanya memang memperkenalkan saya Kristen NU. Dan kalau soal syahadat sebenarnya ini kalau dalam tafsir sebenarnya kan bahaya Dewi ini bodoh. Saya menyebut Abraham sedangkan Ibrahim. Iya. Dalam Alkitab bahasa saya aslinya itu ayah asar ayah. Dalam bahasa Arab asyhadu anna ilaha illallah. Tidak ada Allah selain Allah. Sama. Besinten kertas sampai desa satu swarga itu. Ning ono sarate. Makanya kalau hanya syahadat bisa saya. Asyhadu anna ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Ya. Oke, matur nuwun. Pak Dr. Uri, ini karena kecintaan kita kepada panjenengan sebenarnya itu ya, untuk bisa untuk bersama-sama menggarap Solo dan tadi insya Allah semoga ketemu di surga. Allahumma amin. Ya, saya memang apa namanya kita buka. Itu sebabnya kalau penjenengan tidak ke Darussunan, gereja saya memang kami buat seperti Batrano. Ya. Tanpa pagar kami terbuka dengan siapapun juga. Jadi saya berusaha menjadi bagian Solo, dari penjahat sampai pejabat saya harus kenal. Oh, insya Allah. Kenal dengan teman-teman komunitas Preman Insaf kalau dengan besok. Ya. Dengan mantan-mantan pembunuh, mantan-mantan perampok kami kenal juga. Okay. Kalau dengan Mas Syukur FPI waktu itu, ya kami kenal juga. Ustaz Khairul juga pernah ngobrol, pernah ketemu ya. Meskipun saya lebih FPI daripada Ustaz Syukur ya. Jadi kan Ustaz ketua FPI ramet dari babar blas klimis ya. Pak Darmawan, untuk menjaga Solo seperti apa menurut panjenengan dari PMS untuk menjaga Solo? Ya, mungkin kita menjaga Solo ini adalah tugas kita bersama Pak ya. Dalam hal ini adalah peran serta dari masyarakat, peran serta dari unsur-unsur pemerintahan, dari unsur-unsur TNI. Nah ini kita bersinergi bersama-sama. Yang penting adalah kita menjaga Solo ini tertib, tapi juga tidak menakutkan. Dan intinya kan itu. Nah, jadi salah satu yang titik tolak dari sebetulnya adalah seminar ini adalah masyarakat madani atau civil society ini kan
salah satu unsur penekanannya adalah kata-kata beradab kan Pak ya. Selama tadi yang saya dengerin itu tadi kan. Nah, bagaimanakah peradaban kita sebagai kota yang adiluhung ini tetap terwujud? Nah, itulah yang harus menjadi tanggung jawab kita bersama. Ya, terima kasih Pak. Oke, tepuk tangan untuk Pak Darmawan. Oke. Dari Lasna Hikmat, terutama yang dari divisi ISPA di SKS, berupaya untuk merangkul elemen umat Islam untuk kita bersilaturahim, bahasanya menyatukan langkah dalam hal ini untuk bagaimana mewujudkan ukhuwah Islamiyah, juga termasuk untuk masyarakat yang umum, peduli dengan masyarakat Kota Solo yang saat ini sudah darurat miras. Kita harus tanggap mengatasinya, begitu. Matur nuwun, tepuk tangan untuk terima kasih. Memangnya menjadi komitmen kita bersama ya. Karena golongan yang diizinkan, yang digerakkan kan B sama C yang tadi sampaikan. Ya, kalau saya sampai 20 ini yang jadi pertanyaan kita itu kan, mohon maaf ya, ada izin dari Depkes Mas itu ya. Ini loh, bagaimana jadi problem kita. Memang itu harus dikendalikan. Ada Pak G? Nah itu mesti kan harus, mohon maaf, kalau itu jenjang memang itu berjenjang. Kalau tingkat kota kan nggak mungkin, karena di Permendagnya itu memang diatur pengendalian dan pengawasan. Kita memang harus mengendalikan dan mengawasi. Terkait dengan tidak dibolehkan ini kan menjadi PR kita. Karena yang golongan B dan C itu kan, mohon maaf, labelnya kemarin saya baca waktu kali masuk di Patre itu, di sana kan ada labelnya kan untuk cantum dan sebagainya seperti itu. Kalau kami sesuai kewenangan kami, memang kami harus mengawasi dan mengendalikan, Pak. Karena itu ada sampaikan beliau Pak Didi, secara SOP kan jelas 1, 2, 3, setelah itu harus ada tindakan. Oke, bagus. Mungkin sudah panjang lebar kita semua tahu dan sepakat. Sekarang teknis saja Pak Nurhati. Tadi kan kalau mencabut izin kan kesulitan itu, masih harus nunggu pelanggaran. Apa kita segera aksi gitu gimana? Jadi biar ada alasan gitu. Oh, secara kondusif gitu. Karena sepertinya kan nunggu pelanggaran nungguan ya itu memang judulnya seperti itu. Tapi kan ini kan langsung teknis saja gitu. Ada yang memang belum bisa tutup karena adanya izin. Kalau memang memerlukan kita aksi, dan kami dari pencaksilat juga siap gitu loh. Tepuk tangan buat kita semuanya. Matur nuwun. Langsung aja di absen ya mungkin ya. Ada berapa elemen, ada berapa ini, kapan kita turun gitu. Jadi bendang tuntas itu loh. Assalamualaikum. Salam. Sampean usule ngono, mriku kemut jaga Solo piye. Tapi ini tergantung Pak Ketua. Pak Ketua jadi ngapunten, tadi jangan pas nulis kurang konsentrasi. Mas Burhan mengusulkan kesuwen. Begitu bahasanya. Monggo silakan panjang jangan tiga kudu piye. Saya boleh matur. Gimana? Saya boleh matur. Mas Uri. Saya setuju kalau kemudian elemen masyarakat atau ormas itu membantu pemerintah ya untuk ketertiban. Saya sangat setuju. Tapi nyuwun sewu, Amit, kalau boleh usul. Ini kejadian waktu sebelum Ramadan. Nah kebetulan waktu itu saya dengan anggota kampung bapak-bapak itu ronda. Memang ada yang minum-minuman keras itu, tapi tidak semua. Nah kebetulan memang ada yang keliling dan tanpa disortir, kami digebuki kabeh, gitu kan. Nah itu kan jadi persoalan juga bagi kami. Kira apa digebuki, termasuk ada alat elektronik kampung yang Bentar, Lur, benar sih Lur. Ya memang untungnya waktu itu saya dipesan malaikat Jibril. Pas saya masuk rumah kemudian terjadi itu, setelah itu saya keluar dan kami rembuk di situ. Meskipun setelah itu memang tidak. Nah maksud saya begini, ya kalau kita membantu pemerintah oke, tapi kalau menurut saya yang mending dicekimin sih mau beda tuh. Tapi yang enggak ya jangan, kasihan juga kan, mereka nggak tahu apa-apa, kena kenut juga, diumpat-umpat kan kasihan juga, meskipun tidak tahu apa-apa. Itu saja. Mas Uri, baik. Karena Mas Uri ngendika itu ya harus ada klarifikasi. Karena apa? Itu sudah masuk penjara, itu kan nggak berbuat. Pak Yusuf itu naruh masuk penjara dan timnya gara-gara itu monggo masuk. Jenengan ngendika klarifikasi dari orang guru, bukan begitu. Wes
laporan pengpiro, progres seperti apa, akhirnya harus bergerak, namanya klarifikasi. Monggo Pak Yusuf. Ya, terima kasih apa yang disampaikan Gus Burhan. Ini butuh kesepakatan, sehingga kalau kita ingin bergerak bersama-sama itu ada satu kesepakatan. Oleh sebab itu kepada para narasumber dan juga aparat yang terkait yang ada di depan, ini perlu saya sampaikan resolusi dan nanti bisa didengarkan. Kemudian nanti yang sudah tanda tangan, alhamdulillah, yang belum nanti kami harapkan bisa melengkapi. Jadi nanti kami mengakomodir dari Mas Burhan atau Gus Burhan dan tidak lanjuti nanti hari Rabu di SKS. Tapi dari Solo Madani ini membuat semacam resolusi agar kita semua yang hadir ini bisa mendengarkan. Sebentar Pak Yusuf, ini belum connect panjenengan rasanya. Ini menghadapi action tadi. Iya, action itu harus kita sepakati. Oke, pertama. Yang kedua, Pak Dr. Uri itu mendiko, di tempat kamu itu ada kejadian, nenek wong mendem langsung langsung dok duduk langsung. Jenengan kan sudah masuk penjara kemarin gara-gara apa jenengan harus? Iya sama Pak, beliau sudah kosong itu juga begitu. Kemana gitu? Enggak apa-apa, wong pejuang Pak jenengan. Ini nanti Pak dari waktu itu dengan Luis Pak. Gini saya pengen begini, biar tidak ada fitnah di masyarakat, nek laskar kuwi tugasnya gur nutuk begitu. Tapi sudah lapor, kemudian belum ada progres. Jadi pengalaman tahun 2016 akhir itu memang saya bersama pengurus Luis sudah melakukan mekanisme yang urut. Dalam artian pertama mendapatkan laporan dari warga di utara Patung 45, yaitu daerah Social Kitchen. Itu RT RW-nya itu saking kerasnya musik di Social Kitchen, itu cendelannya itu kocornya nanti pecah, getarannya itu luar biasa, dan sudah melaporkan ke sana kemari juga mental. Dan akhirnya kami berinisiatif untuk mendapatkan data yang real, sampai maaf saya harus membiayai untuk bisa mendapatkan video yang ada di dalam itu. Ternyata tidak gampang mau masuk ke Social Kitchen, sehingga ya kami mendapatkan video yang valid. Wenek sing jenenge cah wedok udo songko pakaian lengkap, joget-joget, mulai saka benik dhuwur 50.000, benik ing isor meneh 100.000, terus sampai ke bawah sampai hanya Jakarta Semarang. Jakarta Semarang, ya sampai Jakarta Semarang itu menghabiskan yang luar biasa. Akhirnya kami bersama pengurus waktu itu memang ingin audiensi dengan ownernya, akan tetapi entah dari angin mana ada yang mengatasnamakan laskar kurang lebih 90 orang, saya hanya satu mobil 8 orang. Tapi tahu-tahu geruduk masuk ke Social Kitchen, gawe rusak, mecahi, ngajar sing doning kono, dan akhirnya dialamatkan bahwa itu yang menggerakkan saya. Gitu loh. Bunyi-bunyi jam 2 saya digeruduk sama maaf polisi trail itu 30 motor di rumah saya, kaget saya. Ya dijemput jam 2 malam. Ceritanya gitu itu. Akhirnya setelah proses hukum, ya maaf saya dinyatakan bebas murni, tidak ada kesalahan, tidak ada pelanggaran. Itu intinya. Kalau Pak Nur menyampaikan itu, kami sudah melakukan mekanisme yang istilahnya SOP-nya sudah kami lalui, akan tetapi ada yang bermain di balik itu. Akhirnya saya yang kena getahnya sama teman-teman, 12 orang melebu hotel. Video itu ya itu aja Pak. Mas Uri, maksudnya sing model tutuk-tutuk itu bukan model teman-teman sini, bukan. Mungkin di luar sono gitu maksudnya. Tepuk tangan buat kita semuanya. Clear ya? Clear ya? Oke, selanjutnya kembali kepada Pak Yusuf. Mohon sabar, ini kami akan sampaikan resolusi agar supaya ini menjadi solusi juga di Kota Solo ya. Akan cukup mendengarkan saja, kemudian nanti yang 1, 2, 3 ini nanti bisa ditirukan. Yang memandu adalah Sekretaris SMIC. Resolusi warga Surakarta Hadiningrat, kota budaya bukan kota miras.
Surakarta sebagai kota budaya adiluhung dengan julukan Surakarta Hadiningrat, The Spirit of Java, sudah sepantasnya menjadi tauladan bagi daerah-daerah lain, khususnya di Pulau Jawa, bebas dari penyakit masyarakat, yaitu miras, perzinahan, narkoba, pencurian, dan perjudian. Akhir-akhir ini marak minuman keras di kota Surakarta yang berdampak buruk dan merusak martabat Surakarta sebagai kota budaya. Minuman keras telah membuktikan bahwa dampak berganda dalam kehidupan sosial kemasyarakatan, seperti terjadinya kriminalitas, kerusuhan, patologi sosial yang bermuara pada rusaknya akhlak, moral, dan etika, serta menimbulkan situasi keamanan dan ketertiban yang kurang kondusif dan merusak generasi. Maka kami warga Surakarta bersama tokoh agama, tokoh masyarakat, dan seluruh potensi kebaikan pemerintah daerah dan saresehan yang diselenggarakan oleh Solo Madani Indonesia Jaya atau SMIJ bermufakat menyampaikan. Moga nanti bersama-sama ya mengikuti saya. Resolusi warga Surakarta. Resolusi warga Surakarta. Hadiningrat, kota budaya bukan kota miras. Kota budaya bukan kota miras. Satu. Surakarta darurat miras. Maka kami mufakat bersama pemerintah kota Surakarta mengedepankan kearifan lokal wisdom, membebaskan eksploitasi masyarakat, generasi miras, membangun Surakarta sebagai kota budaya, bukan kota miras. 2. Undang-Undang Pangan Nomor 18 tahun 2012 pasal 1 ayat 5 menyatakan bahwa miras termasuk pangan yang tidak aman karena bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat. 3. Wali Kota Surakarta perlu menginisiasi peraturan daerah bebas miras untuk mewujudkan Surakarta kota budaya yang adiluhung, menyongsong Indonesia emas tanpa miras. Demikianlah pernyataan bersama, kemudian kami tutup dengan kalimat demikian resolusi ini dibuat, kami sampaikan kepada pemegang otoritas kekuasaan baik eksekutif maupun legislatif, sipil maupun militer, semoga dapat ditindaklanjuti pemerintah ing ngarsa sung tulodo ing madya mangun karso tut wuri handayani beserta saresehan Solo Madani Indonesia Jaya atau SMIJ Surakarta kota budaya darurat miras mewujudkan masyarakat civil society berdasarkan Pancasila. Demikian pernyataan resolusi ini kami bacakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok nggak berdiri tadi dong? Bareng-bareng sih.